Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum jami'a wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, acara demi acara sudah sama kita lalui pada kesempatan hari yang berbahagia ini. Sambutan demi sambutan sudah sama kita dengarkan, baik dari para pimpinan DPP maupun DPD Front Persaudaraan Islam, begitu juga dari DKM Masjid Keramat Luar Batang yang sangat kita cintai ini, tidak terkecuali juga mutawalli daripada makam Keramat Luar Batang Al-Habib Husain bin Abu Bakar Idrus rahimahullahu rahmatal abrar. Semua sambutan luar biasa, wabil khusus apa yang disampaikan tadi oleh penasehat DPP FPI, yaitu Al-Muhtaramul Mukarram Buya Kiai Haji Tubagus Ahmad Qurtubi Jailani hafidhahullahu ta'ala wara'ah. Jadi apa yang beliau sampaikan tadi luar biasa. Karenanya perlu sedikit saya infokan. Alhamdulillah, pada hari Ahad kemarin Buya Qurtubi Jailani bersama segenap pengurus DPD FPI Provinsi Banten bekerja sama dengan kenaziran daripada Kesultanan Banten berhasil menggelar ziarah kubra Maulana Sultan Hasanuddin. Yang menjadi catatan adalah bahwa dalam acara tersebut Majelis Agung Kesultanan Banten sudah mendeklarasikan dan menyampaikan serta mengitsbat, saudara, bahwa silsilah nasab Sultan Hasanuddin putra daripada Sunan Gunung Jati itu nyambung ke Al-Azmat Khan, yang tidak lain dan tidak bukan juga merupakan jalur Ba'alwi, yang tidak lain dan tidak bukan juga merupakan keturunan Imam Ubaidillah Ibnul Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Nah, jadi semua manuskrip saudara yang dijadikan dasar oleh segolongan orang untuk mengobok-obok nasab daripada Wali Songo sudah terbantahkan. Dan ada deklarasi juga yang luar biasa bahwa para tubagus dari Kesultanan Banten, para kiai, para ulama dan para habaib, saudara, bersatu padu menolak segala bentuk provokasi yang ingin mengadu domba antara kaum tubagus, kiai, ulama dan para habaib. Kami semua bersatu bersama untuk terus melanjutkan perjuangan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan itu semua menjadi kabar baik buat kita, dan insya Allah ke depan, saudara, kita jangan lagi dipusingkan, diributkan dengan kerja-kerja intelijen yang ingin mengadu domba kita, yang ingin memecah belah umat. Yuk kembali kita ke jalan yang benar, kembali yuk sama-sama kita bersatu. Saya serukan kepada semua para begal nasab, tubu ilallah, tubu ilallah, tubu ilallah. Tobatlah kalian kepada Allah, kembali ke jalan yang benar. Yuk sama-sama kembali kita gelorakan dakwah untuk menegakkan yang hak, menyebarluaskan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu saya mau tanya semua, siap bersatu? Siap berjuang? Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, hibail kiram, hari ini adalah hari Asyura, hari tanggal 10 Muharram, saudara. Ya, di hari ini dalam hadis sahih dikatakan sebagai hari
kemenangan Nabi Allah Musa alaihissalam. Dan dalam beberapa riwayat yang diperdebatkan oleh para ulama, saudara, disinggung kir bahwa hari ini merupakan hari diterimanya taubat Nabi Allah Adam alaihissalam. Hari di mana diselamatkannya Nabi Nuh daripada tufan, daripada badai. Hari diselamatkannya Nabi Ibrahim daripada pembakaran yang dilakukan oleh Namrud, ya ikhwan. Dan seterusnya dan seterusnya. Artinya berbagai macam riwayat tersebut menyebutkan, ya memang di hari ini pernah terjadi peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah Islam dan juga dalam sejarah umat manusia. Tidak terkecuali yang kita peringati pada hari ini, saudara, yaitu di hari inilah terjadi pembantaian terhadap cucu Nabi, terhadap keluarga Nabi di padang Karbala. Dia tidak lain dan tidak bukan Sayyiduna Husain ibn Ali ibn Abi Thalib, dan beliau tidak lain dan tidak bukan putra daripada Sayyidatuna Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Saudara, siapa sih sebetulnya Sayyidina Husain ini, saudara? Inilah yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau pernah mengatakan, ibnaya hadhani al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah wa abuhuma khairum minhuma. Ini hadis sahih, saudara. Nabi mengatakan ibnaya hadhan, kedua anakku ini. Nabi sebut sang cucu sebagai anak, saudara. Kedua anakku ini sayyidasi syababi ahlil jannah, merupakan dua pemimpin dari para pemuda ahli surga. Wa abuhuma, dan ayah mereka yaitu Ali ibn Abi Thalib khairum minhuma, jauh lebih baik lagi daripada keduanya. Masya Allah, saudara, ini adalah Sayyidina Husain, cucu yang dipuji oleh Nabi, cucu yang dibanggakan oleh Nabi, cucu yang disayang oleh Nabi. Bahkan di hadis yang lain, saudara, tegas Nabi mengatakan bahwa kullu bani Adam yantamuna ila asabati abihim. Semua anak cucu Adam, saudara, nasabnya kembali kepada ayah-ayah mereka, saudara. Illa walada Fatimah, kecuali anak daripada putriku Fatimah, saudara. Kata Nabi apa? Fa ana abuhuma wa asabatuhuma. Akulah ayah mereka, akulah ayah mereka, saudara. Maka itu para ulama ahlus sunnah wal jamaah sepakat, walaupun Nabi tidak punya anak lelaki yang melahirkan keturunan, semua ahlus sunnah sepakat bahwa turunan Fatimah Zahra, saudara, adalah keturunan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ini sudah menjadi ijma, saudara, tidak perlu untuk kita bahas dan permasalahkan lagi. Tapi siapa yang sangka, saudara, setelah wafat Nabi kita alaihi salatu wassalam, saudara, apa yang terjadi, saudara, di akhir tahun 60 Hijriyah, tepatnya menjelang ibadah haji pada tanggal 8 Dzulhijjah, saudara, yaitu Sayyidina Husain bersama keluarga hijrah dari Mekah menuju Kufah, saudara. Perjalanan cukup jauh di akhir tahun 60, saudara. Akhirnya masuk tahun 61 Hijriyah di bulan Muharram tanggal 10, terjadilah pembantaian terhadap keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Saya punya catatan di sini sedikit saja, saudara. Mari kita lihat catatan. Siapa saja yang syahid bersama Sayyidina Husain, saudara, di padang Karbala. Mari kita lihat beberapa nama supaya kita tahu para syuhada yang ada di sana, saudara. Di antaranya yang dibunuh di padang Karbala, dibantai di padang Karbala, saudara. Pertama, 7 putra dari Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. 7 orang putra. Yang pertama adalah Sayyidina Husain, tentunya yang merupakan, saudara, tokoh kita pada kesempatan hari ini, saudara. Yang berikutnya adalah adik-adik beliau, saudara. Antara lain siapa? Yang bernama Muhammad, kemudian yang bernama Abu Bakar, yang bernama Umar, yang bernama Utsman, yang bernama Ja'far dan Abbas, saudara. Ini 7 orang, 7-7-nya adalah putra Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, mati terbantai, dibunuh di padang Karbala oleh manusia-manusia durjana
manusia-manusia zalim, manusia-manusia lalem, manusia-manusia yang tidak tahu malu, saudara. Kemudian siapa lagi di sana yang terbunuh? 4 orang putra dari Sayyidina Hasan, yaitu keponakan Sayyidina Husain, saudara. Antara lain adalah yang bernama Abdullah, Abu Bakar, Umar, dan Al-Qasim, saudara. Kemudian gak sampai di situ lagi, ada lagi 5 putra Sayyidina Husain. Sayyidina Husain sendiri ada 5 putranya yang terbantai di padang Karbala, saudara. Yaitu pertama Ali Al-Akbar, kemudian Abdullah, Abu Bakar, Umar, dan Ali Al-Asghar, saudara. Ali Al-Asghar ini umurnya baru 6 bulan, saudara. Tega, bayi 6 bulan dibunuh juga, dibantai juga, dihabisi juga, biadab. Ini yang dilakukan oleh para penguasa ketika itu, saudara. Kemudian nggak sampai di situ, di sana masih ada 3 putra dari Aqil bin Abi Thalib. Aqil ini saudara Sayyidina Ali bin Abi Thalib. 3 putranya adalah Ja'far, Abdullah, dan Abdurrahman. Kemudian masih ada 2 cucu daripada Aqil bin Abi Thalib, cucunya, saudara. Yaitu cucunya adalah Abdullah dan Muhammad, saudara. Nggak sampai di situ, bahkan saudara ada 2 putra dari Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib, yaitu Aun dan Muhammad, saudara. Jadi nama-nama yang tercatat dari keluarga Sayyidina Husain yang dibantai ketika itu, saudara. Dibunuh. Siapa penguasa zalim ketika itu, saudara? Tidak lain dan tidak bukan adalah Yazid. Putra Muawiyah, saudara. Yazid. Nah, kalau kita bicara tentang Yazid ini, mari kita lihat, saudara. Di sini yang saya ingin ingatkan, apa sih pendapat ulama tentang Yazid, saudara? Pendapat ulama, saudara, Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat tentang kefasikan Yazid, saudara. Ahlus Sunnah hampir semua sepakat Yazid ini orang fasik. Fasik itu adalah orang yang suka berbuat maksiat secara terang-terangan, saudara. Apakah itu menenggak minuman kerasnya, berjudinya, main perempuannya, saudara, fasik. Kecuali satu kitab yang nggak mau sebut Yazid fasik, yaitu kitab, saudara, Al-Awasim Minal Qawasim, karangan Ibnul Arabi. Bukan Ibnu Arabi, tapi Ibnul Arabi, saudara. Nah, saya sesalkan kitab Ibnul Arabi ini dijadikan rujukan, sehingga belakangan, saudara, kelompok-kelompok, saudara, kelompok-kelompok yang selama ini menyebut dirinya paling Islam ikut-ikutan membela Yazid. Bahkan mereka mengarang kitab Al-Imamul Adil Yazid bin Muawiyah. Dia karang kitab Imam Adil disebut, saudara. Malu kepada Allah, malu kepada Rasulullah, pembunuh cucu nabimu, pembantai cucu nabimu, kau katakan sebagai Imam Adil, kurang ajar. Ya, sampai hari ini masih ada, saudara. Dengan bangga mereka, saudara, dengan bangga mereka mengagung-agungkan Yazid, saudara. Dan ini sudah mulai masuk ke Indonesia paham-paham seperti ini. Hati-hati, waspada. Yazid adalah raja lalim, raja zalim, raja, saudara, yang diangkat oleh ayahnya sebagai khalifah, saudara, atas kehendak ayahnya sendiri. Jadi bukan lewat musyawarah, saudara. Dan diangkat menjadi khalifah umur yang sangat muda, umur 30 tahun. Lalu apa yang dilakukan, saudara, di umur 30 tahun tersebut? Mari kita lihat, saudara. Begitu diangkat menjadi khalifah, saudara, tahun 60 Hijrah, dia paksa rakyatnya untuk memberikan baiat. Yang tidak membaiat ditangkap, dipenjara, bahkan dibunuh. Itu yang terjadi di tahun 60, saudara. Bahkan termasuk Sayyidina Husain dan keluarganya dipaksa untuk membaiat, mengakui kepemimpinannya. Nah, jadi di sini kita perlu tahu, Sayyidina Husain ini bukan orang yang gampang diteror, yang gampang diancam. Enggak, saudara. Bahkan ditawarkan kedudukan, nggak bisa, saudara. Kalau Sayyidina Husain mau kedudukan, akui Yazid sebagai khalifah
dapat harta benda dan kekuasaan, saudara. Tapi Sayyidina Husain orang yang cerdas. Beliau seorang saudara yang paham akan hukum syariat, dan beliau berpegang kepada syariat datuknya, saudara. Bahwa Sayyidina Husain melihat orang ini nggak pantas jadi khalifah, orang ini nggak berhak menjadi khalifah, orang ini penuh cacat, tidak berhak menjadi pemimpin umat. Itu yang dilakukan oleh Al-Husain, saudara. Sayyidina Husain sampai akhir hayatnya tidak pernah memberikan baiat dan tidak pernah mengakui Yazid sebagai pemimpin, tidak. Jadi kalau beliau lihat, oh ini orang nggak berhak, nggak diakui, saudara. Sayyidina Husain bukan orang pengecut, bukan orang penakut, saudara. Bukan orang yang gampang untuk disuap, tidak. Apapun resikonya, Sayyidina Husain dipaksa untuk baiat, nggak mau. Sampai beliau diteror, saudara. Diteror pada saat beliau tinggal di Madinah. Karena beliau diteror, ancaman datang, beliau mau jaga diri dan jaga keluarga, akhirnya beliau hijrah ke kota Mekah, saudara. Tapi ternyata di kota Mekah tetap mereka diteror. Ahlul Bait diteror, diintimidasi. Tapi Sayyidina Husain sebagai pemimpin Ahlul Bait saat itu tetap tegar, saudara, tetap sabar, tetap gagah, tetap tabah, tidak mundur walau selangkah, tidak. Tetap beliau tidak mau dipaksa untuk memberikan baiat kepada Yazid. Akhirnya, saudara, teror demi teror tiap hari berdatangan. Beliau mencari hari yang bagus, bagaimana bisa menyelamatkan saudaranya, keponakannya, keluarganya, saudara. Akhirnya beliau sepakat dengan keluarga Ahlul Bait rame-rame untuk hijrah dari Mekah, saudara. Kemana mereka cari tempat? Cari tempat yang banyak muhibbinnya, banyak pendukungnya, yang sekiranya beliau dan keluarga tidak diganggu lagi, saudara. Dipilihlah Kufah, saudara, sebagai pilihan. Itu pun rencananya begitu matang, saudara. Tahu kapan beliau itu berangkat hijrah dari Mekah? Tanggal 8 Dzulhijjah. Udah tinggal sebentar lagi haji. Besoknya tinggal hari Arafah. Lusa haji. Sengaja Sayyidina Husain bawa keluarganya tanggal 8 Dzulhijjah pergi meninggalkan Mekah. Tatkala orang berbondong-bondong dari mana-mana datang ke Mekah, saudara, justru itu digunakan oleh Sayyidina Husain waktu, kesempatan keluar dengan aman dari kota Mekah, saudara. Dan berhasil, beliau pun keluar dari kota Mekah dengan selamat, berjalan puluhan hari, belasan hari, saudara, sampai 1 bulan. Tapi sebagaimana kita ketahui, di setiap zaman ada pengkhianat, di setiap zaman ada penjilat, di setiap zaman ada pendusta-pendusta, di setiap zaman, saudara, ada orang-orang jahat yang ingin selalu, saudara, menghancurkan, mencelakai Ahlul Bait. Akhirnya bocorlah berita itu ke penguasa. Penguasa siapkan pasukan, dihadanglah Sayyidina Husain sebelum masuk ke kota Kufah, saudara. Begitu dihadang oleh ribuan bala tentara, kemudian digiring ke padang Karbala, saudara. Digiring ke padang Karbala. Di sana Sayyidina Husain dan keluarga tidak boleh meninggalkan tempat, saudara. Singkat cerita, tanggal 10 semuanya dibantai kecuali wanita dan beberapa anak-anak kecil yang bisa diselamatkan. Sallu ala Nabi. Coba kasih jalan buat Kiai. Nah, kasih jalan. Sallu ala Nabi. Dikasih jalan buat Kiai Kamal. Allahumma salli wa sallim alaih. Silakan Kiai. Coba kursinya, ya. Enggak usah. Baik ya kawan, sebentar lagi masuk waktu maghrib. Beberapa menit lagi kita akan berbuka puasa. Maka itu di sini singkat saja, saudara. Saya ingin menyampaikan singkat saja, saudara. Kalau Anda ingin tahu lebih rinci, silakan buka YouTube saja. Buka YouTube, di sana tulis saja Habib Rizik Tragedi Karbala. Nah, Anda akan bisa mendengarkan
ceramah saya tentang itu hampir 2 jam, hampir 3 jam. Nah, silakan, atau setel Islamic Brotherhood televisi. Hari ini ditayangkan. Silakan Anda dengarkan, silakan Anda kaji, hayati, supaya kita tahu apa dan bagaimana sebetulnya peristiwa tragedi Karbala. Nah, di penutup ini saya hanya ingin menyampaikan, saudara, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari terbunuhnya, terbantainya Sayyidina Husain. Ini inti yang ingin saya sampaikan, saudara, bahwa kita hari ini merayakan Asyura bukan untuk nangis-nangisan, bukan untuk sedih-sedian, bukan untuk meratapi, saudara, tidak, tapi untuk kita ambil iktibar. Fa'tabiru ya ulil absar, ambil iktibar, ambil pelajaran apa yang bisa kita ambil dari pembantaian Sayyidina Husain dan keluarganya. Pertama, saudara, Al-Husain, saudara, adalah imam yang beriman dan berilmu serta berakhlak mulia, saudara. Dari catatan kehidupannya, imannya, ilmunya, takwanya, akhlaknya betul-betul representatif mewakili ahli bait Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kedua, Al-Husain telah mengajarkan umat datuknya tentang pentingnya kejujuran, tentang pentingnya amanat, tentang pentingnya sikap agar tidak mudah dibeli oleh dunia, saudara. Yang ketiga, Al-Husain, saudara, adalah pejuang penegakan kekhilafahan Islamiyah sejati. Beliau menolak, saudara, kepemimpinan berdasarkan dinasti ayah tunjuk anak, tanpa musyawarah, tanpa ikut peraturan. Masya Allah, nggak sampai di situ. Al-Husain, saudara, mengajarkan kepada kita semua bagaimana harus melawan ketidakadilan, melawan kezaliman, melawan kemunkaran, agar tidak diam di hadapan angkara murka, saudara. Kemudian berikutnya, Al-Husain adalah mujahid yang sabar dan tegar, saudara, yang gagah dan tabah, yang luar biasa, tidak mundur walaupun berhadapan dengan ribuan tentara musuh, saudara. Kemudian Al-Husain mengajarkan kepada kita pentingnya berkorban, mengorbankan harta, mengorbankan diri, mengorbankan keluarga, li'izil Islam wal muslimin, untuk kemudian Islam dan kaum muslimin. Al-Husain mendidik umat Islam untuk berjuang dan berkorban, bukan untuk berdiam diri. Al-Husain, saudara, telah membuktikan diri dan keluarganya sebagai penjaga Al-Quran dan As-Sunnah, sebagai pembela Islam yang istiqamah. Takbir, takbir, takbir. Ya, mudah-mudahan, saudara, kelak kita oleh Allah dikumpulkan di dalam surga bersama Nabi dan ahlul baitnya, bertemu dengan Al-Husain, saudara, yang telah berkorban untuk menjaga agama datuknya. Dan semoga semua yang hadir sini tidak pulang dari tempat ini kecuali dosanya diampuni oleh Allah, kecuali salahnya dimaafkan, kecuali penyakitnya juga disembuhkan. Mudah-mudahan bibarakatil Fatihah kita mohon kepada Allah, kita semua dapat bahagia dunia sampai akhirat. Dan sekaligus baca Fatihah ini untuk ayahanda daripada Sekum FPI, yaitu Habib Ali Atas, yang hari ini sedang ada di ruang operasi, saudara, yaitu Habib Abu Bakar, saudara, Habib Abu Bakar bin Abbas bin Abdullah bin Abbas Al-Attas. Begitu juga Habib Hasan Al-Attas yang saat ini sedang ada dalam ruang ICU. Mudah-mudahan semuanya disembuhkan oleh Allah. Ala hadhihi niyya wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, sebagai penutup, saudara, catat baik-baik, Yazid adalah sultan yang zalim. Sultan yang zalim. Ahlus sunnah sepakat ini orang fasik. Kalau ada orang ngaku sunnah memuji-muji Yazid, dia bukan ahlus sunnah, saudara. Nah, lalu bagaimana hukum melaknat Yazid?
sebagian ahlus sunnah wal jamaah, saudara, mengatakan Yazid jangan dilaknat, tapi jangan juga dipuji, jangan juga dicinta. Begitu saudara. Tapi sebagian ahlus sunnah menghalalkan, membolehkan untuk melaknat Yazid. Siapa yang melaknat Yazid diantaranya? Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Suyuti, saudara, melaknat Yazid. Imam Ahmad begitu ditanya, kenapa anda melaknat Yazid? Apa jawabnya? Bagaimana aku tidak laknat orang yang dilaknat oleh Allah dalam Al-Quran? Ayat yang mana? Allah menyatakan dalam Al-Quran, innal ladzina yu'dzunallaha wa rasulah la'anahumullah fid dunya wal akhirah wa 'adzalahum 'adzaban muhina. Orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, la'anahumullah, dilaknat oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Saya mau tanya, cucu Nabi dibunuh, menyakiti Nabi tidak? Menyakiti Nabi tidak? Keluarga Nabi dibunuh, menyakiti Nabi tidak? Keluarga Nabi dihina-hina, menyakiti Nabi tidak? Mereka yang melakukan itu, saudara, la'anahumullah, dilaknat oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Nah, jadi ini yang perlu kita ketahui. Jadi hati-hati, saudara, jangan puji Yazid, saudara. Yazid raja yang lalim, jangan dipuji ya kawan, jangan. Bahkan ulama membolehkan untuk melaknatnya, walaupun sebagian ahlus sunnah seperti Imam Ghazali dan kaum sufi menyukai untuk tidak melaknat. Itu karena mereka memang mengikuti thariqah sufiyah. Tapi sekarang hukum syar'i boleh untuk melaknat Yazid, saudara. Mudah-mudahan, saudara, Allah melaknat Yazid dengan semua pasukannya yang telah membantai daripada keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu para pemegang nasab, saya ingatkan, hati-hati. Anda jangan menghina-hina nasab keturunan Nabi. Anda jangan menghina-hina keluarga Nabi. Hati-hati, itu akan menyakitkan Nabi. Dan kalau Anda menyakitkan Nabi, saudara, hati-hati, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak usah khawatir, saudara, enggak, Allah enggak bakal diam. Allah udah nyatakan dalam Al-Qur'an, siapa yang nyakitin Nabi bakal Allah laknat. Fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Enggak usah heran. Ini makin lama nih mereka menghina-hina Ahlul Bait, menghina Ba'alwi, menghina keluarga Nabi. Lihat, saudara, di dunia dan di akhirat Allah akan laknat kalau mereka tidak bertobat, saudara. Hati-hati, jangan main-main. Sedangkan habaibnya saya himbau semua mulai hari ini, jangan lagi kita sibuk dengan urusan nasab yang diobok-obok. Ayo kita teruskan berdakwah, sampaikan yang hak, sebarkan rasa cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang saya sampaikan. Kita minta kepada Kiai Maulana Kamal Yusuf menutup acara ini sebelum kita buka puasa dengan doa buat kita semua. Shallu ala nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalkal karim azim sultanik. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم يا مفرج كل قلب، اللهم يا قابل توبة عبيد آدم يوم عاشوراء، اللهم يا منجي أبينا إبراهيم من نمرود يوم عاشوراء، اللهم يا مخرج يونس من الحوت وعاشوراء، اللهم يا من حامل شمل يعقوب يوم عاشوراء، اللهم يا من غافر داود يوم عاشوراء، اللهم يا من سمع دعاء موسى وهارون يوم عاشوراء، اللهم يا من خالق روحي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونقم شر النار، اللهم اقضي حاجاتنا في الدنيا والآخرة، اللهم احينا حياة طيبة وتوفنا على الإيمان الإسلام حسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
bil qabul. Terima kasih semuanya. Adani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.